Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merangkum film dari negeri Asia, dari benua Asia, dari negeri yang disebut negeri Gajah Putih. Tahu kan negeri Gajah Putih? Ya, Thailand. Ternyata Thailand punya film-film yang gak kalah bagus dari negara-negara Asia lain, termasuk dari Indonesia. Lumayan bagus lah. Film yang akan kita rangkum ini berjudul One Day, yang dirilis tahun 2016. Film ini bergenre drama romantis, tapi ada unsur komedinya juga, dan di akhir cerita justru mengandung bawang merah bawang putih ya menitikan air mata. Oke, buat kamu yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Makasih kalau udah subscribe, dan kalau yang udah subscribe bisa di like. Oke, makasih ya, jempol buat kalian. Kisah ada seorang cowok yang tampang dan penampilannya biasa-biasa aja, bekerja di sebuah perusahaan namanya Tanon Food. Dia bekerja di bagian IT, namanya Den Chai, yang diperankan oleh aktor terkenal Thailand, yaitu Chantavit Danasevi. Karena kuper, nolep, atau apalah namanya ya, kehadirannya di kantor itu tidak dianggap ada, kecuali buat benerin hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Temannya pun gak banyak, paling yang satu bagian aja di kantornya. Pas ada cewek yang ngajak janjian pun ternyata cuma nawarin barang dan disuruh join ikut MLM. Hingga di suatu hari, si Dencai disuruh ngebenerin printer punya karyawan baru di bagian marketing. Ternyata orangnya cantik, ramah, dan murah senyum. Namanya Nui, yang diperankan oleh Miunita. Nah, berkat film ini, dia dan pemeran Dencai mendapatkan penghargaan The Best Artist di ajang film bergengsi Thailand. Si Nui ini saking ramahnya, tahu nama lengkapnya Dencai, walaupun dia nyontek di ID cardnya. Tapi ini cukup membuat dirinya GR luar biasa. Nui ini selain cantik juga mampu menyenangkan semua orang. Pokoknya idola banget deh di kantor itu. Bahkan bos yang bernama Top naksir berat sama doi. Top inilah yang punya perusahaan itu. Selain tajir, bosnya ini juga ganteng dan bisa memikat hati si Nui. Semenjak kejadian nyervis printer, si Dencai jadi penggemar nomor 1 si Nui. Hingga suatu saat, di pesta pergantian tahun, bosnya mengumumkan kalau perusahaan akan memberi hadiah tur ke Hokkaido, Jepang untuk semua karyawan. Karena berkat semua karyawan, target perusahaan tahun itu tercapai. Padahal cara ini salah satu cara memikat hati Nui yang sangat mendambakan liburan ke festival salju di Jepang. Singkat cerita, saat liburan di Jepang ini, misi si bosnya untuk mendekati Nui berhasil. Dia akan mengajaknya menikah. Dan sekembalinya dari liburan, dia berjanji akan menceraikan istrinya. Si Nui pun terlena dengan kesungguhan hati bosnya ini. Ternyata tanpa diduga, istri dan anaknya si bos ini menyusul ke tempat liburan. Bahkan istrinya ini bercerita di depan karyawan bahwa ia sedang hamil anak kedua. Nui yang mendengar kabar berita ini pun kecewa dan terluka. Si Dencai yang merupakan pengagum rahasia ini pun merasa kasihan dengan keadaan itu. Tapi gue mah apa tuh, cuma lalat doang gitu katanya ya. Nah, saat liburan berakhir, semua karyawan bersiap pulang dan menuju bandara. Bosnya pun pergi dari hotel bareng istri dan anaknya buat memperpanjang liburan di kota lain. Tapi si Nui nggak terlihat naik ke atas bis. Maka si Dencai turun lagi dari bis dan nyari si Nui. Ternyata si Nui memang masih di hotel dan memilih menyendiri. Kelihatan hatinya terluka. Si Dencai yang peduli sama cewek pujaannya ini pun mengikuti kemanapun si Nui pergi. Hingga di suatu bukit, Nui terlihat terjun dengan sepatu skinya. Dencai yang curiga sama gerak-geriknya sampai jatuh bangun berusaha mengejarnya, dan si Nui pun menghilang. Bahkan dicari kesana kemari pun gak ketemu. Dia pun sempat minta bantuan regu penolong buat nyari Nui. Sampai malam pencarian berlangsung dan baru ketemu. Kondisinya pingsan di tengah badai salju. Dibawalah Nui ke rumah sakit, dan dari gejalanya si Nui ini mengalami TGA, singkatan dari Transient Global Amnesia, yaitu kehilangan ingatan sementara. Ingatan jangka panjangnya tetap ada, tapi ingatan jangka pendeknya hilang. Tetapi kabar baiknya, ingatan yang hilang itu akan terjadi hanya dalam 1 hari. Karena keesokan harinya, ingatannya akan kembali sembuh. Tetapi ia akan melupakan kejadian pada 1 hari itu. Nui hanya dirawat beberapa jam di rumah sakit. Dan kaget karena tahun itu adalah tahun 2016. Seingatnya, itu masih tahun 2012. Berarti memori ingatannya hilang selama 4 tahun terakhir. Dencai berusaha agar ingatan Nui kembali dengan memperlihatkan foto-foto dan mengatakan
bahwa mereka saat itu sedang liburan bersama teman-teman kantor mereka. Tetapi Nui tetap tidak ingat. Nui pun meminta agar diantarkan ke hotel untuk bertemu teman-teman mereka. Tapi Dencai bilang teman-teman mereka sudah pulang ke Thailand. Nui pun bingung kenapa cuma tinggal mereka berdua. Akhirnya kesempatan inilah yang digunakan Dencai untuk mengakui bahwa dia adalah pacar Nui yang bernama Top. Dan mereka memperpanjang liburan untuk jalan-jalan berdua. Nui pun gak percaya begitu aja pengakuan si Dencai. Dan pembuktian-pembuktian pun akhirnya berlangsung secara lucu. Dencai menggunakan ilmu cocoklogi supaya Nui percaya. Tetapi tetap aja si Nui gak percaya. Dencai ngajak Nui ini buat ke festival salju yang selama ini dia damba-dambakan. Tapi si Nui ini gak mau. Lebih baik dia istirahat aja di hotel. Tapi Dencai yang maksa kalau hari itu hari terakhir festival salju, malah dimarahi oleh Nui. Saking gak percayanya kalau mereka pacaran, Nui terus aja marah dan bilang seandainya memang benar mereka pacaran, lebih baik hari itu mereka putus. Hilang ingatan aja udah buruk, ditambah kenyataan punya pacar macam kayak lu, kata si Nui. Dan si Dencai langsung hancur hatinya dan nyebrang jalan tanpa tengok kanan kiri dan hampir ketabrak mobil. Tapi Nui menyadari kata-katanya yang terlalu kasar. Keadaan mulai mencair saat mereka makan sushi. Akhirnya Nui memutuskan mau pergi ke festival salju dan mulai terkesan sama perhatian dan kesabaran si Dencai. Nui pun bertanya, kenapa Dencai kalau ngomong gak mau natap matanya? Si Dencai pun bilang itu udah kebiasaannya dari kecil. Maka Nui menyuruh menatap matanya selama 1 menit. Dencai pun menolak. Wah, anjay banget ya si Dencai ini, malu-malu gitu. Padahal kan itu cewek pujaannya kan ya. Tapi si Nui ini terus maksa. Akhirnya Dencai pun mau menatap mata. Nah, bikin baper gak sih? Nui pun bertanya, kenapa dia bisa pacaran sama Dencai? Dencai pun menceritakan apa yang dilakukannya di kantor buat mencari perhatian si Nui. Nui pun terkesan dengan perhatian Dencai. Mereka pun mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di peta tujuan wisata. Saat akan mengunjungi tempat terakhir festival salju, ternyata terhalang badai yang membuat kereta tidak bisa beroperasi. Mereka terjebak di sebuah minimarket stasiun. Disitulah Dencai mengungkapkan perasaannya lagi pada Nui yang membuatnya terkesan. Merasakan perhatian dan kesungguhan Dencai, Nui pun merasakan jatuh cinta yang sebenarnya pada Dencai. Mereka pun akhirnya jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Saat ingin pulang ke hotel, mereka melihat sebuah gereja. Mereka pun iseng mampir masuk ke dalamnya dan Dencai pun mengajak Nui menikah. Nui awalnya ragu kenapa mendadak seperti itu, kan belum ada persiapan. Tapi Nui pun akhirnya menerimanya. Tentu hal ini ya hanya candaan mereka aja ya. Cincinnya pun hanya dari permen. Tapi hal ini menggambarkan bahwa Nui telah mencintai Dencai. Mereka pun kembali ke kamar hotel. Nui pun meminta Dencai untuk menciumnya. Nui menyangka bahwa mereka sudah pernah melakukan hal yang lebih sebelumnya. Dibukalah kancing bajunya. Tetapi Dencai bukanlah lelaki nakal yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hati nuraninya menolak melakukan hal yang terlalu jauh dengan Nui. Justru ia tersadar karena telah membohongi Nui. Dencai pun akhirnya mengakui bahwa ia bukanlah pacar Nui yang bernama Top. Ia hanyalah penggemar rahasia yang bekerja satu kantor dengannya. Nui pun kaget mendengarnya. Dencai bilang bahwa hari itu adalah kesempatan satu-satunya ia bisa dekat dengan Nui. Saat Nui kehilangan ingatannya dalam 1 hari, Nui pun marah dan melempar tasnya si Dencai keluar dari jendela dan menyuruhnya pergi. Nui pun memeriksa handphonenya dan melihat kembali foto-fotonya. Lewat bayangan di kacamatanya, memang jelas bukan Dencai yang memotret dirinya saat jalan-jalan. Saat melihat di Facebooknya, memang Nui lebih dekat dengan seseorang, tapi bukanlah Dencai. Jadi ia menyimpulkan laki-laki yang bersamanya itu adalah Top. Ia pun mencari kontak teleponnya dan menemukan nama yang bertanda love. Maka diteleponnya nomor itu dan di seberang sana dijawab oleh Top. Tapi ia berpura-pura menjawab tentang masalah pekerjaan dan tiba-tiba ada suara anak kecil yang meminta ayahnya untuk menemaninya tidur dan telepon itu pun terputus. Nui pun segera keluar kamar dan mencari Dencai. Ia menemukan Dencai sedang memunguti barang-barangnya dari tasnya yang tadi dilempar keluar dari jendela. Nui mendesak Dencai untuk memberitahunya apakah dirinya adalah wanita simpanannya si Top. Dencai pun menjawab iya, dan Nui pun tahu keadaannya itu. Bahkan Dencai pun menceritakan jika Nui berupaya bunuh diri karena mengetahui kalau istri si Top sedang hamil anak kedua dan gak mungkin bercerai. Itulah kenapa ia kehilangan ingatannya. Nui pun menangis dan gak menyangka kalau dirinya adalah perusak rumah tangga orang. Mereka pun mulai bicara dari hati ke hati. Bukan lagi sebagai Dencai yang berpura-pura jadi pacar Nui, tapi sebagai Dencai yang sesungguhnya.
ia pernah berdoa supaya bisa menjadi pacar Nui walau 1 hari. Walaupun besok Nui akan melupakannya, tapi biarlah dia yang akan terus mengingatnya. Nui terkesan dengan ketulusan Dencai dan merasakan hari ini adalah hari terbaiknya. Nui pun memutuskan hubungannya dengan Top lewat SMS. Tapi Dencai memprotesnya karena saat ingatan Nui sudah kembali, ia akan menyesalinya. Nui pun balik memprotes kalau besok Dencai harus mengingatkannya tentang kejadian hari itu. Tapi Dencai bilang bahwa hari ini adalah sebuah kebohongan. Kebenarannya adalah bahwa Nui tetap akan menganggapnya sebagai orang lain, sebagai laki-laki yang akan diabaikan oleh Nui seperti hari yang lalu. Nui pun membuat video di handphonenya agar besok bisa dilihat saat ingatannya sudah kembali, bahwa ada seorang lelaki yang mencintainya lebih dari apapun dan ia harus memberinya kesempatan. Dencai pun bilang hal itu percuma. Ia adalah lelaki yang menakutkan yang akan dihindari oleh Nui walau hanya bersama di dalam satu lift. Tapi Nui berjanji tidak akan seperti itu. Cukup datang dan perlihatkan saja video itu dan dia akan ingat bahwa mereka saling mencintai. Dencai harus berjanji besok cukup datang padanya untuk menonton video itu. Mereka pun menghabiskan malam itu duduk berdua hingga pagi dan akhirnya Nui pun tertidur di pelukan Dencai. Lalu ia memindahkannya ke tempat tidur dan meninggalkan Nui tidur sendiri di kamarnya. Nui pun bangun dari tidurnya dan bersiap untuk meninggalkan hotel. Ia sempat bertanya ke resepsionis kenapa dirinya sudah berada di hotel. Resepsionis hanya tahu bahwa Nui kemarin kecelakaan main ski dan diantarkan oleh temannya. Tapi Nui merasa dari kemarin dirinya hanya sendirian. Bis pun akhirnya membawa mereka untuk ke airport. Dan Dencai duduk jauh di belakang Nui dan hanya meratapi kesendiriannya lagi karena Nui sudah pulih. Scene kembali ke suasana kantor. Liburan sudah berakhir dan Nui bekerja seperti biasa. Si Joy temannya meminta foto-foto saat liburan di Jepang pada Nui. Tetapi karena tidak ada kabel data, maka Nui ke ruang IT untuk meminjam. Karyawan di bagian IT meminta maaf agar Nui mencari kabel data sendiri di meja Dencai. Mereka semua sedang sibuk karena Dencai hari itu sudah tidak bekerja lagi. Saat melihat foto-foto ini, Nui dan temannya heran karena ada satu video saat Nui mengunjungi malam terakhir festival salju. Padahal tadi Nui bilang dia tidak kemana-mana. Nui pun bingung kenapa dia ada di video itu dan bersama siapa. Nah, saat terus menonton video, meneteslah air matanya. Tiba-tiba Top datang dan kembali mendekati Nui, tapi Nui menghindar dan meninggalkannya. Lalu kemanakah video yang dibuat bersama Dencai? Bahwa ada pria yang sangat mencintainya lebih dari apapun. Nah, ternyata video itu dihapus oleh Dencai waktu Nui tertidur dan hanya meninggalkan satu video di mana Nui saat itu tertawa sangat bahagia. Dencai ingin agar Nui melupakan segala kenangannya di hari itu. Film pun berakhir. Nah, ngegantung banget kan ceritanya? Dan setelah ditunggu selama 4 tahun, di tahun 2020 ini nggak ada tuh tanda-tanda film ini dibuat kelanjutannya. Tapi gue punya endingnya yang gak ada di film aslinya. Nah, hari itu kan hari Dencai resign dari tempat kerjanya. Dan pada malam harinya, ia mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di kantor. Saat ia berada di dalam ruangannya, pintu diketuk. Ternyata Nui. Nui pun ke kantor karena ada barangnya yang ketinggalan. Nui mengajak Dencai untuk turun bersama ke bawah. Saat di lift, mereka pun ngobrol, walaupun awalnya hanya senyum-senyum aja. Nui pun bertanya ke Dencai mau pindah kerja di mana. Kalau kantornya bagus, dia mau diajak pindah juga. Dan Nui mengucapkan terima kasih tentang hari itu. Dencai pun kaget. Jangan-jangan Nui sudah ingat tentang hari itu. Tapi ternyata yang dibahas oleh Nui adalah tentang hari waktu perayaan tahun baru, di mana Dencai pernah menasihati tentang hubungannya dengan Top. Dan Nui pun mengucapkan terima kasih kepada Dencai sudah bersikap baik selama ini padanya. Dan tiba-tiba lift sudah terbuka. Nui pun pamit untuk turun. Dencai pun hanya bisa menarik nafas. Nah, mungkinkah Nui sudah ingat tentang kejadian mereka berdua? Cuma sutradaranya yang tahu ya. Oke, like ya kalau kalian suka video ini dan share kepada teman-teman kalian.